Apa kabar? Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran di kelas 3, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Masih dengan Bapak Guru Christian Wahyu Lasut. Nah, anak-anak, belajar dari rumah bersama Rumah Edukasi akan memberikan pembelajaran yang variatif, kreatif, dan inovatif. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya dari rumah. Rajinlah mencuci tangan, menjaga jarak, gunakan masker, rajin berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Tetap semangat anak-anak belajar dari rumah bersama dengan Bapak Guru Christian Wahyu Lasut. Anak-anak yang Bapak kasihi, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Siap untuk belajar anak-anak? Baik, kalau anak-anak sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, dalam pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang daur hidup katak, juga daur hidup kupu-kupu. Nah, anak-anak, kali ini anak-anak dapat memperhatikan gambar berikut. Di sini nampak jelas bahwa ini merupakan gambar tentang pertumbuhan nyamuk. Nah, anak-anak, nyamuk juga memiliki daur hidup loh. Jangan lupa bahwa hewan seperti nyamuk, katak, dan kupu-kupu adalah hewan yang memiliki daur hidup. Nah, anak-anak, mari kita akan mempelajari bagaimana sih daur hidup dari nyamuk. Mari kita mulai. Ya, yang pertama, daur hidup nyamuk dimulai dari telur tentunya. Kemudian telur nyamuk berada di atas air. Nah, ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik, dan jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Kemudian selanjutnya dan seterusnya, nyamuk dewasa ini juga menghasilkan telur. Nah, anak-anak, tahap perkembangan nyamuk berlangsung cepat loh anak-anak, dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Nah, anak-anak tahu nggak penyakit apa yang disebabkan dari hewan nyamuk ini? Iya, benar sekali. Contoh penyakit yang dapat ditularkan dari nyamuk adalah demam berdarah. Iya, anak-anak, berbahaya loh anak-anak kalau kita sampai terkena penyakit demam berdarah, karena penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Seram ya, tapi juga kita bisa sembuh kalau kita minum obat dan rajin membersihkan tempat-tempat yang kotor, juga menjaga kesehatan tubuh kita, juga menjaga kesehatan lingkungan kita. Nah, anak-anak, selain demam berdarah, banyak lagi penyakit yang dapat ditularkan dari nyamuk. Salah satu penyebab perkembangbiakan nyamuk adalah banyaknya genangan air. Iya, anak-anak, jangan sampai misalnya kita meminum air dalam kemasan, kemudian kita menyisahkan sedikit air di situ, dan kita tidak langsung membuangnya, melainkan kita hanya meletakkan pada sudut rumah, sudut ruangan, dan kita biarkan. Nah, itu bisa menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk. Nah, anak-anak, sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai lagi itu sangat baik, agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita sama-sama saling mengingatkan dalam keluarga. Orang tua mengingatkan anak, anak-anak juga dapat mengingatkan orang tua, juga saudara, dan siapa saja yang ada di lingkungan rumah kita. Nah, anak-anak, ini penting untuk kesehatan kita.
Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah poster. Gambar poster tersebut merupakan salah satu cara untuk kita memperingatkan atau mengingatkan pada siapa saja supaya kita bisa memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Itu merupakan bagian terpenting dalam keluarga dan lingkungan kita. Dan sehat adalah pangkal rumah tangga yang sangat penting. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita bersama, adalah tugas kita semua. Tidak hanya satu orang saja, tidak hanya adik, tidak hanya kakak, tidak hanya ayah, tidak hanya ibu, tetapi semua kita bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak, menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas bagi siapa saja, termasuk anak-anak. Nah, kita harus saling mengingatkan untuk saling menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup dengan nyaman dan sehat tentunya. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Jangan marah-marah kepada ayah, kepada ibu, kepada kakak atau adik, tetapi kita ingatkanlah dengan bahasa yang sopan dan yang santun, menggunakan bahasa yang baik dengan sikap yang baik. Anak-anak, dengan poster tersebut kita juga dapat memberikan kesempatan buat orang lain dan untuk kita semua menjaga kesehatan diri sendiri, juga kebersihan lingkungan. Selain itu, dengan poster juga kita mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi kita atau memberikan cara sederhana kita terhadap kebersihan lingkungan. Ya, salah satunya dengan kita menggunakan poster tersebut. Nah, di bawahnya ada ditulis, jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Iya, anak-anak, poster seperti ini sangat simpel, sederhana, tetapi pesan di dalamnya sangat baik. Dan kemudian dengan cepat ketika kita melihat poster tersebut, makna dan pesan itu tersampaikan. Nah, anak-anak, ini gambar apa, anak-anak? Iya, apakah ini merupakan sikap yang baik? Iya, tentu tidak. Jangan dicontoh ya. Ini merupakan gambar di mana seorang anak membuang sampah sembarangan. Iya, anak-anak, kalau anak-anak melihat orang lain, teman kita membuang sampah sembarangan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membiarkannya? Apakah kita hanya melihatnya? Iya, yang baik adalah kita memberikan saran, sampaikan dengan sikap yang baik, bahasa yang santun untuk mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, penting loh anak-anak, sebab kalau kita membuang sampah sembarangan, maka akan menjadi tempat berkembangbiakan nyamuk. Selanjutnya, ya anak-anak, ini merupakan lingkungan yang bersih atau yang kotor. Lingkungan kotor, anak-anak, lihat itu sampah berserakan dan tidak pernah dibersihkan. Ini juga merupakan gambar di mana dapat menyebabkan sumber sakit penyakit karena akan terjadi perkembangbiakan nyamuk di sekitar lingkungan kita. Nah, anak-anak, nyamuk itu sangat senang tinggal di air yang tergenang. Ya, di tempat yang tergenang, tidak hanya di bak kamar mandi anak-anak, tetapi di wadah-wadah
atau di tempat sisa makanan kita, wadah tempat makanan, sisa makanan kita, kemudian ada genangan air di sana, itu juga bisa menjadi sarang nyamuk. Nah, nyamuk berkembang biak dengan media air. Sekali bertelur, anak-anak, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Wah, banyak sekali anak-anak. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Caranya apa? Tutup, ya, ditutup dengan rapat, ditutup dengan baik, di mana bak penampungan air yang ada di rumah kita. Mari kita jaga selalu kebersihan lingkungan supaya tubuh kita, lingkungan kita menjadi bersih dan kita pun menjadi sehat. Nah, kalau kita sakit, kita akan masuk di mana? Iya, rumah sakit. Gak enak loh anak-anak, kita masuk rumah sakit, kita tentu tidak bisa bergerak bebas seperti sedia kala karena tubuh kita mengalami sakit. Nah, jangan lupa jaga kebersihan ya. Lihat di sekitar kita, kalau ada genangan air, langsung kita bersihkan, langsung kita buang air yang dalam genangan itu, jangan kita biarkan sehingga itu tidak menjadi tempat sarang nyamuk atau perkembangbiakan nyamuk. Nah anak-anak, mari kita belajar perkalian saat ini. Banyak pasien dihitung dengan perkalian. Nah, perhatikan bahwa dari perkalian 130 kali 3 kita akan menyelesaikan dengan cara bersusun. Nah, pertama-tama kita kalikan dulu 3 dikali 0. Hasilnya berapa anak-anak? Iya, 0. Nah, dalam perkalian bersusun, Bapak ingatkan kita mulai dari angka yang paling belakang. Jadi 3 dikali 0 hasilnya adalah 0. Selanjutnya, iya, 3 dikali 3. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Selanjutnya, yang terakhir adalah 3 dikali 1. Berapa? Iya, 3. Berarti hasilnya adalah 390. Nah, sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 pasien dalam waktu 3 hari. Berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Nah, banyaknya adalah 390. Anak-anak telah banyak belajar hari ini. Sekarang, anak-anak dapat mengerjakan tugas berikut didampingi oleh orang tua atau wali murid di rumah ya. Nah, dicatat dengan baik, kemudian kerjakan tugas ini dan kirimkan hasilnya di WA group yang telah kita buat. Anak-anak kelas 3 SD Negeri Watutumo 2 tetap semangat belajar ya. Jaga kesehatan. Ingat, kesehatan itu sangat penting loh buat kita supaya kita bisa beraktivitas dan tetap belajar dari rumah. Dicatat ya soalnya dan dikerjakan dengan baik. Nah, anak-anak, kalau anak-anak sudah belajar hari ini, maka sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya bersama Bapak Guru Christian Wahyu Lasut. Belajar di Rumah Edukasi akan memberikan pembelajaran yang variatif, kreatif, dan inovatif. Dadah!